Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nazila Konstantia dengan NPM 1006031818179 dari Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya dengan judul Kajian Pengembangan Sediaan Floating Sustain Release Tablet. Floating Sustain Release Tablet memiliki mekanisme dengan cara melepaskan zat aktif secara perlahan-lahan di dalam lambung dengan durasi yang panjang, di mana mekanisme proses melepasnya itu dengan cara mengapung di permukaan cairan lambung, karena memang floating tablet ini memiliki berat jenis yang lebih rendah daripada cairan lambung. Nah, floating sustain release tablet ini dikembangkan untuk zat aktif yang memang memiliki waktu paruh eliminasi singkat di dalam darah, sehingga akan mempengaruhi durasi kerja obatnya. Kelebihan dari floating sustain release tablet ini akan meningkatkan durasi kerja obat menjadi lebih panjang di dalam darah dan dapat meningkatkan ketersediaan hayati obatnya. Selanjutnya, tujuan penelitiannya yaitu akan mengkaji sediaan floating tablet untuk tujuan sustain release dalam hal formulasi dan juga metode pembuatan, serta mengkaji pengaruh pengembangan sediaan floating sustain release tablet terhadap parameter farmakokinetik. Berikut adalah metodologi penelitian. Yang pertama, tahapan pertama yaitu dilakukan proses pencarian artikel dari database bereputasi dengan kata kunci plotting and sustain release and tablet. Kemudian selanjutnya dilakukan proses penyaringan artikel berdasarkan kriteria inklusi dan juga eksklusi, yang dimana didapatkanlah 8 jurnal dari kriteria inklusi ini yang akan dijadikan bahan kajian pada penelitian ini. Selanjutnya, ke-8 jurnal tersebut dilakukan ekstraksi data dan dilakukan proses pelaporan hasil review artikel. Kemudian masuk ke hasil dan pembahasan. Untuk rumusan masalah yang pertama, kita bisa lihat terdapat 8 jurnal atau 8 zat aktif yang dimana terdiri dari metode effervescent dan non-effervescent dalam proses pembuatannya, dan yang paling banyak digunakan yaitu metode effervescent karena memang memiliki mekanisme yang mudah dalam proses pengapungan. Tentunya pada metode tersebut ada penambahan eksipien utamanya yaitu berupa polimer dan juga berupa reaksi asam dan basa. Reaksi asam dan basa tersebut yaitu akan menghasilkan gas karbon dioksida untuk proses pengapungan. Kita bisa lihat dari hasil evaluasinya ada FLT dan FDT. FLT ini merupakan floating lifetime yang dimana waktu yang diperlukan tablet untuk dapat segera mengapung, yang dimana dari 8 jurnal ini atau 8 zat aktif ini telah memiliki persyaratan FLT yang baik karena berada dalam rentang 5-600 detik. Kemudian FDT, floating duration time, yaitu seberapa lama tablet bisa bertahan berada di dalam lambung. FDT yang baik itu lebih dari 12 jam. Selanjutnya, pengaruh pengembangan sediaan floating tablet ini terhadap parameter farmakokinetik. Kita bisa lihat di sini terdapat waktu paruh eliminasi, T-setengah, dan juga nilai Tmax. Yang dimana T-setengah dan Tmax yang dimiliki oleh floating tablet itu kita bisa lihat dapat meningkat dibandingkan dengan sediaan konvensional. Nah, tentunya meningkatnya ini karena memang zat aktif yang dilepaskan oleh floating tablet ini dapat secara berkesinambungan atau perlahan-lahan di dalam lambung sehingga dapat meningkatkan nilai T setengah dan juga nilai T max-nya. Nah, selanjutnya parameter farmakokinetik yang terakhir yaitu ada AUC atau area under curve, yang dimana AUC ini berhubungan erat dengan nilai atau bioavailabilitas obatnya. Nah, nilai AUC yang dimiliki oleh floating tablet itu dapat meningkat dibandingkan dengan sediaan konvensional berupa tablet atau kapsul, di mana peningkatan nilai AUC ini berbeda-beda untuk setiap zat aktifnya dalam rentang 2,74% sampai 133,8%. Nah, nilai AUC ini merupakan menggambarkan jumlah zat aktif yang mencapai sirkulasi sistemik itu seberapa banyak. Nah, penyebab nilai AUC ini meningkat yang dimiliki oleh floating sustain release tablet ini karena memang floating tablet ini mampu untuk memperpanjang waktu tinggal obat di dalam lambung dengan durasi yang panjang gitu, sehingga dapat meningkatkan proses absorpsi zat aktifnya. Nah, sehingga dapat menghasilkan bioavailabilitasnya juga meningkat. Kemudian kesimpulannya, yaitu metode pembuatan yang paling banyak digunakan dalam
Pengembangan sediaan floating sustained-release tablet ini yaitu metode effervescent dengan menggunakan polimernya HPLC dan penambahan basa yaitu natrium bikarbonat serta asam organik seperti asam sitrat maupun asam tartarat. Kemudian pengembangan sediaan floating tablet ini juga mampu menghasilkan pelepasan zat aktif yang diperlambat yang ditandai dengan peningkatan nilai tes tengah, waktu paruh eliminasi, Tmax, dan juga AUC. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.